warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Aprilia Cesariati. Saya berasal dari kelas 81 SMP Negeri 9 Kendari. Di video kali ini saya akan membawakan dua materi, yaitu tentang Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908 dan Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian Kebangkitan Nasional Indonesia. Kebangkitan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan Belanda dan Jepang. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908 dan Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Masa ini merupakan salah satu dampak politik etis yang mulai diperjuangkan sejak masa Multatuli. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit. Kebangkitan ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Pendiri Budi Utomo tidak terlepas dari penggegas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculannya organisasi pemuda. Budi Utomo berasal dari kata Sanskerta, yaitu bodhi atau budi, berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal, atau pengadilan, yang juga bisa berarti daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Adapun perkataan Utomo berasal dari utama, yang dalam bahasa Sanskerta berarti tingkat pertama atau sangat baik. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi, programnya lebih bersifat sosial karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita-cita nasional. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei tahun 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tahap-tahap pembinaan Persatuan Bangsa Indonesia yang paling menonjol yaitu sebagai berikut. Pertama, perasaan senasib. Kedua, kebangkitan nasional. Ketiga, Sumpah Pemuda. Dan keempat, proklamasi kemerdekaan. Materi kedua, Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sumpah Pemuda adalah suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda menjadi satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 hasil rumusan dari Kerapatan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Para pemuda sadar bahwa perjuangan yang bersifat lokal adalah sia-sia. Mereka juga sadar
bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan, cita-cita kemerdekaan dapat diraih. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit. Kebangkitan bangsa Indonesia ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculannya organisasi pemuda seperti berikut. Yang pertama, Trikoro-Darmo. Trikoro-Darmo didirikan pada tahun 1915 di Gedung Stovia, Jakarta. Trikoro-Darmo merupakan cikal bakal Jong Java. Trikoro-Darmo memiliki 3 visi mulia, yaitu sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan, budi berarti bijaksana, dan bakti berarti kasih sayang. Yang kedua, Jong Sumatera Nenbon, organisasi kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Jong Sumatera Nenbon, didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Jong Sumatera Nenbon melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahdar Johan. Yang ketiga, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes. Jong Ambon didirikan pada tahun 1918. Selanjutnya antara tahun 1918 sampai tahun 1919 berdiri Jong Minahasa dan Jong Celebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Samratulangi. Organisasi pemuda lainnya yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka adalah Sekarukun pada tahun 1919, Jong Betawi pada tahun 1927, dan Jong Barakabon pada tahun 1925. Lahirnya berbagai organisasi pemuda dan adanya keinginan pemuda untuk bersatu, para pemuda menghimpunkan dirinya dalam Kongres Pemuda. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda pertama di Yogyakarta. Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dilaksanakan dalam 3 sesi. Pada rapat pertama, Sabtu 27 Oktober 1928, membahas tentang semangat persatuan dan arti hubungan persatuan pemuda. Rapat kedua, Minggu 28 Oktober tahun 1928, membahas masalah pendidikan. Dan pada rapat penutup bertempat di Jalan Kramat Raya nomor 106 menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Adapun panitia Kongres Pemuda sebagai berikut. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah Pemuda tersebut awalnya dibacakan oleh Suwondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut, diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kali yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal antar bangsa, bahasa Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Demikianlah materi yang hari ini saya bawakan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.